berarti tertulisnya Bapak seperti itu. mengatakan Yesus tidak mati gitu. Kan memang Yesus sendiri yang mengatakan, mengklaim bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Wah, Bapak di Nggak bisa sini saya hidup mati. belain malah bersama Kang Chan, gimana sih? Saya belain Hidup, Bapak membuktikan Yesus mati tersiksa, Bapak malah hidup itu tidak bisa mati, Yuni Rifa. benar ya. Kang Chan ini Tuhan seorang Yesus Islam sama sendiri. seperti saya, Pak. Dia menjadi tokoh Majuzi untuk membantah doktrin gereja. Bapak malah membantu dia, Pak. Kok Bapak malah bilang Tuhan Yesus nggak Yesus, mati? Ini orang bikin kecewa nih, Pak. Tuhan Yesus itu benar-benar mengklaim, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nggak bisa hidup mati. Dibelain malah bersama Kang Chan, emang parah ini. Mas Solang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya, jadi Allah yang berkarya, karena sang hidup tidak bisa mati. Jadi Allah di situ memang benar-benar berkarya. Yesus itu memang benar-benar ditidurkan. Itu betul. Pak, gini aja Pak ya. Saya nggak tahu Bapak ini pakai kamus apa. Apakah Bapak pakai kamus rohani Kristen yang kamusnya belum ada di rumah, hanya ada di imajinasi kalian, saya nggak tahu. Tapi pertanyaan saya adalah, apa yang dimaksud dengan menyerahkan nyawa, Pak? Kalau Bapak menyerahkan nyawa kepada Tuhan, Bapak masih hidup atau udah mati? Ya terserah Bapak tahu itu. Wong itu memang kenyataannya yang tertulis seperti itu. Masa kan ya kita tidak mau mengakui, padahal itu sudah Berarti tertulisnya Bapak seperti itu. mengatakan Yesus tidak mati gitu? Kan memang Yesus sendiri yang mengatakan, mengklaim bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Wah, Bapak Nggak di bisa sini saya hidup mati. belain malah bersama Kang Chan, gimana sih? Saya belain Hidup- Bapak membuktikan Yesus mati tersiksa, Bapak malah Hidup itu tidak bisa mati, Yuni Rifa. benar ya. Kang Chan ini Tuhan seorang Yesus Islam sama sendiri. seperti saya, Pak. Dia menjadi tokoh Majuzi untuk membantah doktrin gereja. Bapak malah membantu dia, Pak.
Kok Bapak malah bilang Tuhan Yesus nggak Yesus- mati? Ini orang Kristen kecewa nih Pak. Tuhan Yesus itu benar-benar mengklaim, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nggak bisa hidup mati. Dibelain malah bersama Kang Chan, emang parah ini. Mas Solang. Gitu, Jadi gimana nih nggak jadi Rifa. Yesus mati? Berarti Yesus nggak mati? Nggak mati. Tuhan Yesus hanya ditidurkan Ini seperti kayaknya, layaknya Tuhan Yesus. kayaknya kerja sama Kang Seperti Chan. Bapak layaknya Tuhan dibayar, Yesus kalau membangkitkan orang-orang itu, Rifa. Bapak dibayar berapa Dan sama salah Kang Chan? satu bahasanya itu ya gitu, talitaku. Salah satu Nih, Pak. bahasanya talitaku, Rifa. Kang Chan mempengaruhi orang Kristen aduh, ini bahaya nih Kang Chan nih. Kang jangan gitu, nanti gereja-gereja pada tutup. Kang jangan gitu, diajarin mati. Gara-gara Wah, Kang itu- Chan naik. Waduh, Itu klaimnya Tuhan Yesus nih, Rifa. Kang Chan mati. Nggak bisa mati. Wong sang hidup kok mati gimana? Mana nih Kang Chan? Kok malah saya bang? Iya bener-bener Pak. Pak Victor saya dukung Bapak asli. Tadi tuh saya sama Bapak, Pak. Saya pikir saya mau membantu umat Kristen yang sering babak belur depan Kang Chan. Saya tuh nggak tega gitu. Tiba-tiba Bapak malah berpihak kepada Kang Chan, mengatakan Yesus mau mati. Bapak jadi Islam nanti, gimana ini? Pak, masol. Kalau Tuhan Yesus mati itu yang bahaya. Karena Tuhan Yesus yang hidup tidak bisa mati. Oh, Bapak kayak Islam. Oleh dari itu Tuhan Yesus mengajak anak-anaknya itu untuk menjadi hidup, bukan menjadi Waduh, mati, Bapak. Rifa. Mirip banget dengan Islam gitu Pak, menyatakan bahwa Yesus nggak mati nih Pak. Nah iya yo, memang Tuhan Yesus sendiri yang mengklaim, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sang hidup tidak bisa mati. Gimana kalau hidup mati? Tapi Kak Paulus mengatakan tugas kalian itu memilih cawan untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Gimana tuh Pak? Nih, kata Paulus nih Pak ya, saya bacakan ya. 1 Korintus pasal 11 nomor 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Iya, memang benar. Karena memang saat Tuhan Yesus itu membangkitkan orang-orang yang dibangkitkan itu bahasanya memang juga sama seperti itu. Dan orang-orang juga menyatakan percuma dia sudah mati. Ya memang seperti itu. Oh jadi tuduhan orang-orang aja, tapi sebenarnya dia nggak mati. Ya seperti yang dikatakan Wah, tadi Nabi Yunus. berarti- Nabi Yunus kalau berarti- dimakan ikan paus kan kita berpikirnya udah mati. Oh jadi Masuk Yesus ke mati dalam perut ikan paus kan? selama Oh jadi 3 maksudnya, hari. oke Pak. Jadi menurut Bapak Yesus itu tidak mati karena kematian Yesus itu hanya tuduhan orang aja. Iya, kan sudah jelas. Seperti Yunus ditelan ikan paus itu, orang-orang juga berpikir pasti dia mati. Kan jangan nggak tanggung Tapi jawab. ternyata Ini kan- enggak. Tapi memang benar-benar Yunus itu berada di perutnya ikan paus selama 3 hari. Tapi nggak mati. Enggak mati, sama masuk dalam kerajaan maut tapi enggak mati karena memang Yesus adalah Nebus Tuhan. Pak ini si paling benar Kristen bilang Yesus mati katanya. Yang benar yang Kristen yang mana nih Bapak atau si paling benar Pak? Memang masuk dalam kerajaan maut seperti Yunus masuk ke dalam perut ikan paus tapi tidak mati gitu. Nggak mati. Nggak mati. Ya sudah nggak mati. Alhamdulillah. Ya, Kenapa Uniripa ini pengen sekali Yesus makasih mati? banyak, semangat memberitakan Tuhan Yesus. Semoga Tapi kan jadi bukan Kristen Tuhan yang dia baik. Pak. Aku jadi Tuhan. Tuhan dong. Jadi Gimana tidak ada Anda? yang mati ya? Cerita Tidak ada yang Alkitab mati. itu ada. Ya Jadi Pak, gini, tidak ada yang mati untuk menebus dosa Kristen ya. Bang. Pak Victor sebentar. Tidak ada yang mati untuk menebus dosa Kristen ya. Seperti Yunus tadi Bang, masuk ke dalam perutnya ikan paus, Hidup. tapi tidak mati. Nah, jadi tidak ada yang mati untuk menebus dosa Kristen.
Ya itu kan masuk dalam kerajaan maut, tidak perlu mati juga. Ya, jadi tidak ada yang mati untuk menebus dosa Kristen. Karena yang mati itu hanya yang berbuat dosa, Pak. Karena sudah jelas Iya. dari awal. Makanya saya dosa adalah maut, Iya, dan Yesus hidup tanpa dosa. Ya, jadi tidak ada yang mati untuk jadi tidak ada yang mati untuk menebus dosa Kristen. Cuman masuk ke dalam kerajaan maut. Iya, ini pertanyaannya. Jadi tidak ada yang mati untuk menebus dosa Kristen. Itu klaim masuk dalam kerajaan maut, bahasanya bukan mati. Iya, pakai masuk kerajaan maut. Jadi tidak ada yang mati untuk menebus dosa Kristen. Yang mati itu hanya yang berbuat dosa, Pak. Ya, makanya saya tanya, ada nggak yang mati untuk menebus dosa Kristen? Yang masuk dalam kerajaan maut, Tuhan Yesus. Yang mati. Kedengeran nggak suara saya nih? Yang mati. Nggak ada nggak yang mati? Nggak ada, orangnya hidup kok. Sang hidup kok disuruh mati. Jadi Yesus tidak mati untuk menebus dosa Kristen. Masuk dalam kerajaan maut, Pak. Ya udah, yang saya tanya mati. Yesus tidak mati karena dosa-dosa Kristen. Masuk dalam kerajaan maut, ya. Dan di situ Yesus memberikan hidup. Pak, bukan itu yang saya tanya. Oleh dari itu, Pak. Bukan itu yang ditanya. Pak Victor, fokus. Pak Victor. Itu bisa Pak Victor. dapat hidup. Ya, Pak. Fokus. Jadi Ya, ada fokus. nggak yang ya? Jadi Yesus tidak mati karena dosa-dosa Kristen. Yesus masuk dalam kerajaan maut, Pak. Tidak mati. Yang mati itu hanya yang berbuat dosa, karena firman Allah itu sudah jelas, upah dosa itu ialah maut. Asalak. Nah, Tuhan Pak, Yesus Yesus tidak pernah berbuat dosa, Pak. bagus. Yesus mati tidak? Tidak bisa. Yesus Nggak mati bisa tidak? Nggak bisa mati. Jadi Yesus tidak mati untuk menebus dalam ya, baik. kerajaan maut, ya. Jadi Yesus tidak mati untuk menebus dosa Kristen. Masuk dalam kerajaan maut, Bapak. Iya, tapi saya nggak nanya Nggak itu. bisa mati. Ya, saya nggak nanya itu Karena yang saya sudah tanya. jelas, Iya. firman Allah itu berkata, upah dosa adalah maut. Iya, tapi saya nggak nanya itu. Yang saya tanya bukan masuk ke kerajaan maut. Saya hargai itu. Saya catat sekarang pakai linggis. Nah, yang saya tanya sekarang, apakah Yesus mati untuk menebus dosa Kristen? Masuk dalam kerajaan maut, ya. Mati. Lagi nggak bisa, Pak. Makanya saya tanya itu, apakah Yesus mati karena dosa Kristen? Oh, enggak, Tuhan Yesus Enggak. memang dihadirkan untuk seperti itu. Ingat kata Paulus. Nanti teman-teman Bukan buka 1 untuk- Korintus pasal 15 nomor 3. Kristus Memberikan mati. hidup, Pak. Bukan, Bahasanya Kristus bukan beda. itu. Bukan, bahasanya gini. Kristus, ada yang hal penting yang aku beritakan, yang aku terima sendiri, bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci, dikuburkan dan bangkit. Kenapa malah ikut statement aku kalau itu? Bukan kata Paulus. Nah, kalau Bapak Victor mengatakan Yesus tidak mati untuk dosa-dosa Kristen, apa kata Paulus konsekuensinya? Jika tidak ada kematian Yesus, maka sia-sia pemberitaan kami, sia-sia kepercayaan Kristen. Makasih, Pak. Bapak memudahkan urusan saya. Jarang-jarang ada orang Kristen begini. Sama, Pak. Terima kasih banyak. Bapak harus masuk meyakinkan grupnya kita Mesia. bahwa Nanti saya diajarkan tidak bahasa bisa Indonesia mati. khusus kursus bahasa Indonesia. Ada. Tapi intinya gini, Pak, emang Alkitab itu benang merah, Pak. Dari awal pertama sampai terakhir itu nyambung. Iya, nyambung, cuman kusut doang. Nyambung, cuman kusut. Iya. Jadi Iya. intinya enggak. Jadi intinya kalau dosa itu dikatakan dari awal oleh Allah itu bahwa saat engkau memakan buah dari pohon yang berada di tengah-tengah taman itu, pada hari itu juga engkau akan mati. Terus mati Nah, nggak? kalau Yesus ini tidak punya dosa, Pak. Bukan, ada Yesus mati itu nggak? tidak punya dosa. Ada Nggak mati nggak? bisa mati, Pak. Ada Nggak mati bisa nggak, Adam? mati, Pak. Ada mati nggak Ada mati. pada hari itu?
pada hari itu memang mati. Kan memang sebenarnya Adam itu diciptakan. Berarti Adam yang selanjutnya itu diserupakan dia yang di bumi yang berarti beranak bahasanya nggak paham beranak ya. Kain Habel itu berarti Bahasanya bukan itu Adam yang sudah lain. jelas, Pak. Manusia itu diciptakan serupa dan segambar Ini luar dengan biasa. Allah. Hmm. Jadi Serupa dan segambar dengan Allah, dan Allah itu tidak bisa mati, Pak. Namun jadi Tuhan itu dalam punya ketek. firman-Nya, saat jadi Tuhan engkau punya memakan ketek. buah itu, engkau Pak, akan dengar. mati. Pak, Tuhan dalam keimanan Kristen punya ketek tidak Tuhan? Ketek. Semua kalau yang Allah dalam Yesus iya dong. Oh. Namanya manusia. Iya. Kalau Namanya Tuhannya manusia, Pak. Tuhannya Yesus punya ketek. Tuhannya Yesus. Iya, karena kan jadi satu sama Yesus. Iya. Itu kalau keringetan bau nggak ketek Tuhan? Nah itu kurang tahu saya. Iya, Karena dimaklumi. memang beda ya, memang Tuhan Yesus Loh, kan diciptakan itu sama berbeda. dan serupa. Tadi Bapak kata apa? Sama dan serupa. Tuhan Yesus itu dihadirkan, Bang, dari Bunda Maria yang perawan. Pak, siapa Tuhannya Yesus, Pak? Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Allah Bapa. Pintar. Tuh, ini Ripa kalah. Aduh, ya Allah, ini kan. Siapa ini? Tuhan Yesus itu ya tuh. Ya Siapa yang Allah dibatasi Bapa itu? Pak. Pak, Bapak Kristen, Pak, bukan Islam, Pak. Yesus itu Saya adalah Kristen. Itu Pak, saya Lupa dia. Kristen loh. Lupa dia. Allah. Ya, makanya Saya- Bapak Kristen, masa Yesus itu punya Tuhan kayak Edis, Bapak? Kan dia tanya karena nggak tahu. Saya kasih tahu tapi belum dengan penjelasan. Gitu. Bisa nggak Tuhan Pak, punya? saya tidak, Pak. Yesus Saya dan menyerahkan Bapa nyawa itu aja lah, Pak. Bang, sudah ada firman-Nya di Yohanes 4, di Yohanes berapa itu? Yohanes 10 kalau nggak salah. Aku dan Bapa satu. Saat kau melihat aku, kau lihat yang Bapa. atas tuh, Apalagi yang Bapak yang kurang? pakai baju tuh udah naik Bapak malu Pak, percuma dijelaskan sama kita udah nggak pulang terima. Apa ini? Ada bahasa lain. Pak Hieronymus Hordi agamanya apa? Islam Kristen. Nggak, untuk Bapak yang karena itu percuma udah usah dijelaskan dan mereka nih kita dibantah juga tidak bisa terima penjelasan kita Pak. Loh, saya terima tadi. Yesus hidup, saya terima. Betul Pak Victor ya? Bapak Ya. Bapak Loh. Kok saya terima kok fitnah? izin turun Pak ya, masih ngocok nih. Izin turun, masih ngocok. Ya, pasti Kristen. Ya, silakan Lagi Pak. orang itu lagi loh. Ya intinya jadi Masa, seperti itu, izin turun Pak. ya, masih ngocok. Iya, boleh, silakan Pak. Makasih. Alkitab itu benang merah Pak dari awal sampai akhir. Pak, sebentar dulu yang Allah tadi. mengatakan maut itu karena dosa, Yesus tidak bisa dapat itu Pak, karena Tuhan Iya. Yesus itu tidak pernah berdosa. Pak, bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Tuhan punya Tuhan gimana? Itu dulu. Itu pertanyaannya. Bisa nggak Tuhan punya Tuhan? Dulu ya. Nggak bisa dong. Iya. Nggak bisa. Yesus punya Tuhan. Kalau dalam kemanusiaannya ya. Nah, berarti Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau dalam kemanusiaannya kan Yesus itu kan hadir dari perawan Maria, Bang. Jadi bukan yang seperti kita orang biasa itu ada sel sperm dengan ovum, itu bukan seperti itu. Bukan itu. Jadi Tuhan Yesus ini hadir dengan itu, Pak. karya Allah sendiri. Kalau Allah Yesus- menciptakan manusia di tengah-tengah kerumunan manusia yang sudah ada. Jadi memang niatnya untuk mengembalikan manusia itu kembali ke hidup, bukan di dunia orang mati. Jadi Gitu, Yesus Pak. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan, Pak? Yesus Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin dia dibuat dikaryakan untuk hadir dalam kerajaan maut, gitu Pak. Untuk Nah, Tuhan memberikan tidak- hidup pada kerajaan maut.
Kalau Yesus Tuhan dan Yesus punya Tuhan, ada berapa Tuhan yang Bapak yakini sekarang? Kalau kemanusiaannya iya Pak. Cuman kalau Yesus Bukan. Tuhan. Yesus kan Tuhan. Dan Yesus Yesus punya Tuhan. itu kan klaim Bapak. Loh, tadi Bapak bilang begitu. Ya karena Bapak maksa dari tadi. Saya Loh, Bapak bilang, sungkanan, Pak. Bapak tadi katakan Tuhannya Yesus adalah Bapa, Allah Bapa tadi gitu bilang. Bukan saya ngomong. Saya itu orangnya sungkanan. Bapak ini gimana? Loh, Saya iya saya aja. ya udah, Baik, kalau saya ulang lagi, Pak. Siapa Tuhannya Yesus? Itu klaim Bapak. Mana tertulis Ini- kalau Tuhan Yesus punya Tuhan? Markus 12:29, Yohanes 20 nomor 17. Tolong dibacakan Pak. Ayo. Aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhanku. Pak. Nah, siapa Tuhannya Yesus? Bapak. Bapak, bagus. Apakah Bapak Tuhan? Apakah Bapak jadi satu dengan Tuhan Yesus? Bukan itu yang ditanya. Orang-orang itu muridnya melihat Tuhan Yesus. Bukan dia itu. juga melihat Bapak. Bukan. Ya, bukan itu. Saya tanya, apakah Bapak di surga itu Tuhan? Bapak di surga Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan yang Bapak sebutkan barusan? Satu Tuhan. Bagus. Karena ada tertulis Iya. Pak. Tuhan yang Saat satu. kau melihat aku, engkau juga melihat Bapa. Nah, di antara Bapak dan itu Yesus, kurang Bapak apa Pak? Kalau Nah, ini. kurang Nah, ini. apa kalau semisal itu juga Nah. Bapa, Yesus itu adalah Bapa. Nah, di antara Bapak dan anak, yang mana yang satu-satunya Tuhan itu? Ya satu, cuman satu. Yang mana? Ada enggak? Saya ulang, di Yesus antara itu Bapak di sorga, kemanusiaannya. di antara Bapak di sorga dan Yesus, yang mana yang satu-satunya Tuhan itu? Allah dalam Yesus Pak. Saya ulang Nggak lagi. bisa juga Pak. Di antara Bapak dan anak, yang mana yang Tuhan yang satu itu? Ini Bapak mensplitkan apa yang sudah jadi satu. Kan Bapak tadi bilang ada melihat Bapak. Bapak sendiri yang bilang. Nah, di antara Bapak dan anak, yang mana yang Tuhan yang satu itu? Ya Allah dalam Yesus. Bukan Bapak, Ya Allah dalam Yesus. bukan Bapak di sorga. Bisa enggak? Memang seperti itu Pak. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Ya Yesus, Allah Yesus. Yesus, bukan Bapak di sorga. Ya Allah kan Yesus juga. Sekarang saya Jadi- tanya gini Pak, biar gampang enggak Ya butuh. Tuhannya nggak jelas Kristen ya? Percaya enggak kalau Kristen punya Roh Kudus? Nggak Setiap percaya. pribadi Kristen punya Roh Kudus. Maksudku Nggak. pernah tahu enggak untuk teori itu halal itu? Tidak ada. Kalau Holy Ghost ada hantu suci. Holy Ghost namanya. Kalau Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, sedangkan Kristen punyanya Holy Ghost. Ghost itu hantu, Holy itu murni, benar-benar hantu. Ya karena memang abang ini bukan Kristen, wajar. Jadi Kalau setiap- gitu kok. Setiap Kristen itu Begitu, Pak, Kak. bentar dengerin dulu. Setiap Kristen itu punya Roh Kudus. Setiap orang Kristen punya Roh Kudus di masing-masing pribadinya. Nah itu jadi ada berapa Allah itu Pak? Kalau semisal gitu Pak? Nggak ngerti, kan nggak punya Roh Bukan cuma Kudus. tiga, Pak. Bukan cuma tiga. Jangan Bapak cuma ngomong di Tuhan Yesusnya. Kita pun mendapatkan hal itu Pak. Nggak nanya itu saya nggak nanya. Yang saya tanya Bapak di sorga dan Nah, itu Yesus. memang suatu gambaran kalau Bapak ini bilang ada berapa Allah. Allah Lah sekarang gimana? sekarang gini, Loh, enggak. ada Bapak di sorga Bapak ini dan Yesus.
Bapak di sorga, lihat ini teman-teman Kristen, inilah Kristen, orangnya munafik, hipokrit. Dia sebut Bapak Victor sebutkan Bapak di sorga Tuhan, Yesus Tuhan, tapi dibilang bukan hanya ada satu Tuhan. Gimana ceritanya? Bahkan orang-orang Kristen itu pun Tuhan, Pak, karena ada Roh Oh, Kudus di Tuhan dalam ini. kita. Iya. Loh, kenyataannya ya. Kita Kita lihat dari ini permukaan adalah bait itu. Allah. Baik, Pak izin ya, Kita ini saya adalah di sini. bait Allah, Baik, di mana Allah berada Baik. pada tubuh kita, Pak. ya. Kita ini Pak juga izin. Tuhan. Baik, Bapak izin saya harus closing karena di sini sudah mau Siap, maghrib. terima kasih banyak. Ya, Pak. Siap, sama-sama Pak Victor, masih banyak. Unirifa monitor. Oke. Siap Pak Victor, Selamat makasih ya. berbuka ya, Pak. Sama-sama Pak Victor. Uniripa monitor. Teman-teman sekalian, itulah kekristenan. Semakin kita bisa mengekspos kekristenan, disitulah objektif kita. Tidak layak diajukan sebagai ajaran keselamatan. Kalau begitu caranya ya. Kalau begitu caranya. Kenapa? Karena kata beliau tadi bahwa Kristus Yesus itu tidak mati untuk dosa-dosa Kristen. Gagal semua. Dan itu ditegaskan oleh Pak Paulus 1 Korintus pasal 15 nomor 14. Apa kata Pak Paulus? Seandainya Kristus tidak mati dan bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Terima kasih Pak Victor, Bapak memudahkan urusan saya. Teman-teman sekalian, waktunya nanggung. Di sini sudah mau maghrib, setengah jam ya, lagi. Kang? Mau matiin ya Kang Chan ya? Mati Uniripa, makasih. Oke. Nanti kita Mati ini ya lagi. jadinya ya? Hidup. Mati. Mati. Orang kalau Hidup, nggak kan. mati Yesus siapa nanggung dosanya orang Kristen Kang Chan? Ya Allah, udah aku closing dulu. Dasar. Silakan nih. Ini Kang Chan ini parah ih. Teman-teman ya, kita dukung Tuhan yang oten disiksa dan mati. Karena kalau gitu mereka nggak bisa tanggung dosanya besar. Ya. Udah yang di YouTube aku matiin atuh. Maha itu mah solang generasi. Oh iya, maaf. Ini waktunya kita harus cari waktu karena kalau Ramadan kan agak terbatas juga. Masuk maghrib, masuk asar, begitu. Emang kalau udah lihat kolak agak belebet juga pikiran nih. Bahaya nih Kang Chan nih, orang Kristen diajak mengimani Tuhannya nggak mati. Siapa nanggung dosa mereka? Mana Pak Victor? Pak Victor sahabat saya itu dia tadi. Hanya dia Kristen yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati karena dosa kita, katanya begitu. Cuma ini mati mau. Ini mau closing atau saya closing? Udah, pokoknya saya dukung Tuhan oten disiksa. Baik, teman-teman sekalian, itu saja paling semoga bisa menjadi wasilah dakwah kita. Di akhir dakwah ini saya ucapkan terima kasih semuanya. Saya buka komal karena tadi masuk komal Uniripa di-kick terus. Parah. Makanya dia bawa ke sini, saya nggak kick dia, lihat. Tolonglah perlakuan saya Uni sebagai anak sebagaimana Uni diperlakukan oleh saya di sini. Parah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kita doakan supaya guru-guru kita, apologet Islam, semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Mereka dimudahkan urusan-urusannya, dimudahkan rezekinya, dan terus kita dukung semuanya supaya bukan untuk kita tapi untuk dakwah Islam. Begitu. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Makasih Kak Chan, THR-nya nanti ditunggu. Makasih. Baik, set. Mi, nanti ada yang mau transfer, ditunggu aja katanya Mi. Assalamualaikum, turun dulu ya. Iya. Aku Salam turun dulu barakallahu ya. fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mandi dulu. Tergap berbohong seperti saya bisa ngegap Tuhan kalian 3 kali berbohong dalam kitab kalian, ya. Nah, saya kan bacakan Tuhannya kalian pernah berdusta. Tergambarkan berdusta. Kalian bisa bantah kalau kalian bisa tunjukin bahwa Tuhan kalian ini serius, omongannya terbukti. Karena kalau tidak ada bukti konkret tentang apa yang diomongkan Tuhan kalian, saya akan katakan Tuhan kalian pendusta. Itu fakta. Oke, kita lihat sekarang teman-teman di dalam kitab. Pertama kita buka dulu pelan-pelan ya. Lukas pasal 24 ayat 46. Pelan-pelan nanti saya akan tunjukkan kepada kalian semua ya. Lukas pasal 14 ayat 26. Oke, kita baca.
Ya, kalau orang Kristen bisa menunjukkan ayat ini ada di dalam kitab perjanjian lama, aku minta maaf dan aku akan bikin klarifikasi. Kalau perlu aku masuk penjara demi kalian, karena aku telah memfitnah agama kalian. Tapi kalau kalian tidak bisa menunjukkan bahwa ayat ini ada di dalam kitab kalian, ya kalian terima kenyataan. Ya, kalau Yesus terindikasi berbohong, atau ada orang yang berbohong atas nama Yesus. Atau mungkin saja ayatnya ada, tapi hilang dimakan kambing gitu ya. Kalian harus berani menjawab, kalian harus berani mempertanggungjawabkan. Karena kalian telah mengkritisi agama aku. Nah, aku akan tunjukin dalilnya dalam Lukas pasal 24 nomor 46. Silakan dibuka teman-teman semua. Ya, ini ini dalil yang sangat mudah untuk dipahami, dalil yang sering aku sampaikan. Nanti aku carikan dalil-dalil lagi dalam Bible yang agak cukup aneh untuk dibahas ya. Ya, nanti kita akan bahas ini. Oke teman-teman, silakan dibuka Lukas pasal 24 ayat 46 dulu. Ya, pelan-pelan kita mengkaji apakah betul Yesus tidak pernah berbohong. Mari kita bahas bersama-sama. Halo Bang, ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjut materi? Assalamualaikum Muniripa. Salam. Ada yang mau disampaikan? Ini membahas tentang Ini room diskusi lintas agama Bang. lintas agama. Ada yang mau disampaikan nggak? Jadi saya gini mau bertanya boleh? Ya silakan. Satu pertanyaan setelah itu saya kasih materi. Ya. Jadi gini nih Ripa. Ini rahasia Allah ini apa sebenarnya dalam kehidupan ini sehingga rahasia ini menjadi keunikan dalam kitab. Wah, bukan di sini bahasnya itu Bang. Itu abang cari di room-room tasawuf ya. Kalau di sini saya lagi nggak membahas rahasia Allah tentang apa, saya nggak bahas itu. Saya lagi bahas komparasi. Saya lagi bahas diskusi lintas agama. Salah room abang ini ya. Kalau abang mau lebih pendalaman Islam, itu masuk di room-room internal Islam. Kayak room Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Dayat, Ustadz-Ustadz yang lagi ceramah. Ini tempat kita diskusi lintas agama bang. Dan saya juga tidak punya kapasitas membahas itu ya. Kalau rahasia agama, rahasia hidup, rahasia keimanan itu tergantung perspektif masing-masing nanti pemahamannya. Dan saya tidak tertarik membahas hal itu gitu. Karena itu personal. Seperti itu ya bang ya. Saya ini pendiskusi lintas agama. Saya di sini memprioritaskan orang non-muslim untuk bertanya hal-hal mendasar tentang agama kita. Ilmu saya masih rendah bang, cetek. Kalau tentang rahasia Allah bagaimana memahaminya tuh orang yang berilmu tinggi. Saya nggak cocok. Saya ini masih awam banget, ilmu saya masih rendah sekali. Abang bisa diskusi dengan ulama tasawuf, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Dayat mungkin. Ya, seperti itu. Saya ini masih kelas syariat, bukan ma'rifat. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Ya teman-teman, kita kembali ya. Room ini adalah room diskusi lintas agama. Buat teman-teman Islam yang ingin memperdalam Islam, silakan masuk di room-room internal Islam, bukan di sini ya. Di sini adalah perbandingan secara rasional terkait tentang agama-agama. Dan saya adalah seorang kristolog. Ya, seperti itu. Oke, saya akan tunjukin bahwa ketika kalian menuduh Nabi aku berbohong, kalian harus bisa tunjukin data. Karena kalau tidak itu namanya adalah penistaan atau fitnah dan kedustaan. Apa iya Tuhan kalian memimpin kalian untuk berdusta? Sekarang saya tunjukin di dalam Lukas pasal 24 nomor 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah ini adalah pernyataan Yesus mengatakan bahwa di kitab para nabi, di kitab sebelum kitab yang ditulis sebagai perjanjian baru ini, Yesus menegaskan ada tertulis demikian. Kita bukan orang botol, kita bukan orang yang sangat blow on sekali sehingga tidak mengerti apa makna dalam bahasa Indonesia ini. Jelas sekali di sini Yesus menegaskan bahwa ada tertulis demikian, artinya tertulis. Maka pertanyaannya adalah apakah betul ada tertulis demikian? Nah, kalau ada tertulis demikian maka Yesus jujur, tapi kalau tidak ada tertulis demikian maka ini adalah sebuah kebohongan dan penyesatan. Pertanyaannya, kalian percaya yang mana? Percaya kalau Yesus ini salah kutip
atau Yesus itu berbohong, atau ada penulis berdusta atas nama Yesus, atau ayatnya pernah ada tapi hilang. Silakan kalian pilih sendiri ya, yang mana yang mau kalian jelaskan. Ini yang pertama, indikator bahwa Yesus digambarkan sebagai orang yang tidak jujur. Yang kedua adalah ketika Yesus berkata kepada orang yang mau meninggal di tiang salib, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus ya. Saya akan tunjukin kepada teman-teman semua, tuduhan terhadap Nabi Muhammad itu tidak akan pernah ada. Tapi ketika aku menunjukkan kepada kalian bahwa Tuhan kalian terindikasi berdusta, aku punya literasinya, aku punya data yang bisa kita diskusikan. Nah, teman-teman silakan dilihat dalam Lukas pasal 23 nomor 43. Aku akan bacakan ayat ini, konteksnya adalah Yesus berkata kepada orang yang meninggoy di tiang salib bersama Yesus. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Memang pada waktu itu Yesus belum ke Firdaus, tapi Yesus berkata dia akan ke Firdaus. Masalahnya kapan dia akan ke Firdaus? Ternyata Yesus berkata dia akan ke Firdaus adalah pada hari ini juga. Pertanyaannya, apakah hari itu juga dia ke Firdaus? Kalau ada data, kalau dia hari itu juga ke Firdaus, maka Yesus itu jujur. Tapi masalahnya adalah, lucunya saudara-saudara kita Kristen percaya hari itu juga Yesus tidak ke Firdaus, melainkan Yesus pada hari itu pergi ke alam maut karena hari itu dia meninggoy, 3 hari baru bangkit. Pertanyaannya, kalau memang Yeshua pergi ke Firdaus, mana datanya? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Yesus terindikasi berdusta. Saya akan tunjukin ayatnya bentar. Oke, kita akan buka Matius pasal 10 nomor 23 ya. Ini ayat yang sangat penting yang bisa kalian pelajari. Silakan dicatat, ayat-ayat ini adalah kajian-kajian dasar untuk komparasi bersama saudara-saudara kita Kristen ya. Oke, kita tunjukin. Ini juga harus kita pertanyakan, apakah ini terjadi nubuatan ini? Matius 10 ayat nomor 23. Kita baca ini teman-teman di ayat 23-nya ya. Dan ini kalau tidak terjadi, maka dia gagal sebagai, jangankan sebagai Tuhan, sebagai Mesias dia gagal karena dia telah bernubuat palsu atas alias tidak terjadi ya. Nah, pasal 23-nya kita baca. Oh, bukan ini. Nah. Oke, ini ya silakan dibaca teman-teman. Ini pernyataan Yeshua terkait tentang nubuatan yang akan terjadi. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Pertanyaannya, katanya Yesus sudah datang kedua kali. Kapan itu terjadi? Itu pertanyaannya. Karena katanya Yesus mau datang kedua kali. Gitu ya. Oke, aku bacakan komentar dari Kelajuan Cahaya. Di zaman si Mamat belum ada Al-Quran sama Islam yang ada penyembah berhala. Betul, itu betul sekali. Maka Nabi Muhammad berhasil mengajarkan supaya manusia tidak menyembah berhala. Sementara Tuhan kamu, waktu dia hadir, para penyembah pagan juga sudah ada. Masalahnya Tuhan kamu tidak mampu menghentikan orang menyembah kepada paganisme. Buktinya ketika Tuhan kamu datang, justru malah dia ditolak sampai mau dibun-bun. Sementara Nabi Muhammad ketika beliau berjuang menjalankan misi kerasulannya, beliau berhasil. Bahkan Jazirah Arab sampai detik ini sekarang sudah lagi tidak menyembah berhala.
tapi hanya menyembah kepada Allah. Inilah hebatnya Nabi aku berhasil menjalankan misi dan tugasnya sebagai Rasul. Sementara Tuhan kamu yang datang ke dunia katanya mau menyelamatkan, emang semua manusia selamat? Tidak. Apa kamu mau mengatakan Tuhan kamu gagal? Pasti kamu nggak mau kan? Tapi faktanya memang Tuhan kamu gagal menyelamatkan seluruh manusia. Karena ketika Tuhan kamu sudah mati untuk manusia, yang ada manusia malah semakin beringas. Contoh, setelah Tuhan kamu meninggoy, yang terjadi adalah perang salib, inkuisisi, perburuan penyihir, perang dunia satu, perang dunia kedua, kolonialisme. Aneh bukan? Katanya maut sudah ditaklukkan sama Yesus. Katanya iblis sudah ditaklukkan sama Yesus. Tapi masalahnya ketika Tuhan kamu meninggoy, nggak ada gunanya buat peradaban. Minimal Nabi aku, walaupun beliau sudah wafat, ajarannya berguna buat peradaban, memperbaiki Eropa dari zaman kegelapan menjadi zaman yang berilmu pengetahuan dengan peradaban Islam. Jadi inilah buktinya kalau keberadaan Nabi aku lebih berguna dibanding keberadaan Tuhan kamu. Kalau kamu bisa menunjukin sama aku bahwa Tuhan kamu itu pernah berguna untuk peradaban, silakan tunjukin datanya. Karena kalau Tuhan kamu tidak berguna buat peradaban, buat apa menyembah kepada Tuhan kamu? Nani Capricorn, agama Hama. Yes, agama Hama adalah agama yang dari dulu kelakuan umatnya merusak peradaban, seperti menghabisi nyawa orang yang tidak seagama dengan dia. Terjadi 500 tahun inkuisisi dilakukan oleh gereja Katolik. Kemudian terjadi 400 tahun perburuan penyihir, perempuan dihabisi nyawanya dan digantung hidup-hidup oleh Kristen. Kemudian Holocaust terjadi, pembunuhan terhadap 6 juta jiwa orang Yahudi oleh orang Kristen. Kolonialisme terjadi di sepanjang masa berapa tahun coba? Puluhan ratusan tahun, dan di seluruh wilayah Afrika, Asia Tenggara dilakukan oleh anak-anak dewa alias anak-anak teos. Dan mereka membawa doktrin Interkaitira yang dikeluarkan oleh Bula Kepausan Paus Alexander ke-6. Begitu juga dengan perbudakan abadi, di mana mereka mengeluarkan doktrin Dum Diversas. Katolik mengeluarkan dalam Bula Kepausan bahwa orang di luar Kristen boleh diperbudak secara selama-lamanya alias perbudakan abadi. Ngeri bukan? Inilah yang disebut dengan agama Hama, yaitu agama yang merusak peradaban. Nah sekarang supaya membela keyakinan kalian yang kalian menuduh agama kami agama Hama yang mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan, justru adalah agama Islam, dan yang mengeluarkan penemuan-penemuan hebat, yaitu salah satunya adalah ulama-ulama Islam, di mana ulama-ulama Eropa belajar kepada ulama-ulama Islam. Ada Al-Khawarizmi, ada Ibnu Haytham, ada Ibnu Hayyan, ada Ibnu Sina, dan bahkan ada orang yang mencuri teori dari salah satu ulama kami yang diklaim itu dikeluarkan oleh orang-orang Eropa. Seperti itu teman-teman. Jadi beginilah, memang mulutnya Islam itu jujur ya, Hunter ya. Kami orang Islam itu nggak suka dengan mengaku-ngaku ajaran kami lu ajaran kasih, tapi kelakuannya biadab. Kami itu sesuai dengan apa yang diucapkan, dan kami memang seperti itu. Saya ini memang perempuan tegas. Memang kami nggak boleh mencela-mencela sok-sok baik, tapi kelakuannya durjana dan biadab. Inilah kami umat Islam, jujur dan memang seapa adanya. Buat apa kami sok-sok baik mengatakan kami ini loh agama kasih, tapi saling membun-bun satu sama lain. Kami ini loh agama kasih, tapi yang paling banyak merusak peradaban adalah agama kami. Ngapain begitu? Ya, jadi buat apa? Buat apa mengaku-ngaku kasih tapi kelakuannya biadab? Nah, dulu banyak orang yang tidak percaya bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Tapi akhir-akhir ini kecanggihan teknologi menunjukkan bahwa agama Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Terjadi ketika seorang perempuan meminta tolong kepada gereja untuk meminta air susu formula. Ternyata 33 gereja menolak, katanya ajaran kasih, malah masjid yang memberikannya. Dan itu dicontoh oleh beberapa konten kreator dan membuktikan bahwa masjid itu justru tempat rahmatan lil alamin. Seperti itu ya. Memang kalian itu agama kasih, tapi kasih kepada penjahat karena kalian diajarkan kasihi musuh. Sementara kepada keluarga sendiri kalian disuruh benci. Lukas pasal 14 nomor 26. Ini adalah fakta dan data dari komparasi yang kupelajari dari kitab kalian. Kalau kalian mau membantah, silakan kalian yang ke atas dan kita diskusi dua arah. Ya, jangan ngamuk, jangan tantrum, jangan kejang. Karena saya mengajak kalian berpikir bukan untuk menghujat agama kalian dan juga agama kami. Kalau nggak berani naik, tap layar di bawah saja ya. Karena rasa sakit hati kalian itu bisa mengobati kalian. Semoga kalian menjadi sadar akan kesalahan kalian. Begitu. Terima kasih. Jadi buat teman-teman yang di bawah, kalau kalian misalkannya merasa sakit hati dengan apa yang aku sampaikan itu bagus. Artinya kalian tertrigger. Ketika kalian sudah ke-trigger, artinya ilmu mantik yang aku sampaikan itu berhasil. Ya, karena kami ini ada ilmu mantiknya teman-teman. Ilmu mantik itu apa? Ilmu yang mengajak pikiran kalian tuh berfungsi.
Oh iya juga ya, kalau seandainya Tuhan saya manusia, berarti dia beranus. Kalau Tuhan saya beranus, berarti dia ada kotoran dong. Kalau Tuhan saya berbulu, wah gimana nih? Kalau Tuhan saya lapar, wah bahaya nih. Seperti itu ya. Gus Hart, mak lampir ngendabrus. Ah, dikatakan mak lampir sama penyembah manusia beranus tuh nggak apa-apa ya Pak. Pak, kalau kamu bilang aku mak lampir bukan berarti aku beneran mak lampir. Tapi secara psikologi kamu kelihatan terguncang dengan ucapan aku. Bagus sih, karena biasanya kalau orang terguncang dengan apa yang diucapkan orang lain, artinya apa yang disampaikan orang lain itu mempengaruhi dia. Bagus, mudah-mudahan kamu bisa berpikir bahwa apa yang aku ucapkan ini tidak terbantahkan. Kembali lagi aku ucapkan bahwa yang namanya manusia berakal tidak mungkin mau menyembah Tuhan yang memiliki kebutuhan. Karena kalau Tuhannya saja butuh, gimana manusianya nanti berdoa? Pasti nanti berantem sama Tuhan. Gara-gara apa yang dibutuhkan manusia juga dibutuhkan Tuhan. Contoh, kalau kita lagi butuh keledai, kita minta sama Tuhan. Tuhannya sendiri minjam keledai. Nanti kita berantem sama Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Ya inilah tidak mungkin Tuhan itu membutuhkan keledai. Nah, kalau kita minta sama Tuhan ikan goreng, terus Tuhan juga mau ikan goreng, nanti kita malah berantem sama Tuhan, sama-sama menginginkan ikan goreng. Makanya tidak mungkin Tuhan membutuhkan ikan goreng. Tuhan itu adalah tempat dibutuhkannya, Tuhan itu dibutuhkan makhluk, bukan Tuhan membutuhkan makhluk. Tuhan itu adalah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk. Tuhan itu tidak membutuhkan alat vital, karena bahaya kalau Tuhan punya alat vital. Aku nggak ngerti dan nggak bisa habis pikir kalau Tuhan memiliki alat vital atau penis. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Kebayang gak sih kalau Tuhan punya alat vital? La ilaha illallah. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, ampuni hamba atas fitnahan mereka ya Allah. Dan aku juga nggak habis pikir kalau kita punya Tuhan yang pernah kecil dan bayi. Bayangkan waktu dia bayi sampai umurnya 15 tahun. Itu gimana coba kehidupan dunia. Coba diatur sama Tuhan yang nggak labil atau tidak stabil. Aku nggak bisa membayangkan kalau aku punya Tuhan yang bayi. Kebayang gak kalau aku kesenggol sama Tuhan aku yang bayi. Gimana coba aku dikutuk jadi pohon ara jadi kering. Makanya nggak mungkin teman-teman kalau Tuhan itu pernah mengecil. Karena kalau Tuhan pernah mengecil berarti Tuhan pernah kehilangan kewarasannya. Karena anak kecil itu belum waras. Belum balik. Belum ngerti apa-apa. Belum ngerti benar dan salah, baik dan buruk. Apa iya Tuhan pernah nggak waras? Yang benar aja. Itu namanya penistaan terhadap Tuhan. Nah begitu juga kalau seandainya Tuhan pernah mati. Kebayang gak sih kalau seandainya Tuhan pernah mati? Dalam perspektif Islam, yang pernah mati itu, yang bisa mati itu adalah makhluk. Dan yang namanya Tuhan tidak mungkin mati, karena Tuhan itu adalah entitas yang kekal. Kalau ada Tuhan yang dikatakan kekal plus mati, itu namanya adalah kedustaan. Namanya adalah kontradiksi dengan ucapan. Maka itu tidak relevan dan tidak boleh dibawa ke ranah diskusi. Karena itu adalah diskusi yang sangat-sangat tidak diskusi gitu ya. Jadi nggak mungkin. Tuhan tidak mungkin mati, Tuhan tidak mungkin membutuhkan makhluk, tidak mungkin Tuhan memiliki alat vital, Tuhan tidak mungkin membutuhkan. Tuhan bisa bicara tanpa memiliki mulut, Tuhan bisa melihat tanpa memiliki mata, Tuhan bisa mendengar tanpa memiliki kuping atau gendang telinga. Karena kalau Tuhan membutuhkan gendang telinga, waduh bahaya ini Tuhan ya. Nanti kalau kemasukan tawon telinga Tuhan budek gimana coba? Maka Allah Subhanahu wa taala adalah entitas Tuhan yang disembah oleh orang Islam dengan bentuknya sendiri, ya, bentuknya sendiri, ya. Jadi Allah itu bentuknya seperti apa? Ya bentuk Tuhan. Seperti apa? Ya bentuknya sendiri. Emang kayak mana? Belum saya lihat. Nanti insya Allah di surga saya akan melihat Allah. Nanti mata saya dimampukan melihat Allah. Kalau sekarang belum mampu, karena saya belum dimampukan, ya. Seperti itu. Kita baca lagi komentar dari saudara kita Kristen ya. Si Mamat sampai sekarang dijadikan rob karena masih di kuburan tidak berjaya mengalahkan maut. Mending punya nabi yang pernah mati daripada punya Tuhan yang pernah mati. Kalau nabi mati nggak masalah, yang namanya juga nabi. Tapi kalau Tuhan mati itu baru masalah. Masa kamu mau merendahkan Tuhan kamu dengan menyetarakannya dengan nabi aku yang meninggal? Nabi aku meninggal sama seperti Ibrahim dan juga Musa kan juga meninggal. Masalahnya apa? Yang namanya nabi yang manusia mati wajar. Yang nggak wajar itu mati Tuhan, ya kan? Begitu. Halo Martin, silakan perkenalkan agamanya. Halo Martin, silakan bertanya saja. Kalau enggak, menjelaskan dengan menggunakan data. Halo Martin. Halo Martin. Teman-teman sudah dengar suaranya si Martin belum? Halo Martin. Halo Martin. Halo Martin. Martin, kamu nggak serius naik ke atas ya? Oke, kita kajian lagi ya.
Martin. Waduh, si Martin pingsan. Belum apa-apa udah pingsan Martin. Udah turun ya Martin ya. Martin. Ntar aku jadikan ini sebagai moderator dulu akun aku ini ya. Kenapa Martin? Takut ngobrol? Wah, Yonatan Nandar live. Tadi kirain dia nggak live. Aku naik ke tempat Nandar aja kali ya. Martin turun dulu ya. Oke, satu-satu saya naikin ya. Halo, dah. Halo, Anda. Halo nih, Ya, agamanya apakah? Islam. Oh, cewek ya? Enggak cowok. Cowok, sorry suaranya kayak cewek, maaf. Nih itu ada yang nanya nih. Waalaikumsalam. Ya? Kenapa batu kita yang di Mekah itu dicium-cium katanya? Karena Nabi Muhammad mencontohkan mencium bukan berarti batu itu ada manfaatnya, tidak. Tapi kita ini adalah orang-orang yang patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad, salah satu sunnahnya. Dan Nabi Muhammad mengatakan ketika kita mencium batu Hajar Aswad, maka dosa kita diampuni. Bukan berarti batunya yang mengampuni, tetapi perbuatan kita itu mengampuni karena perbuatan kita itu diridhoi oleh Allah karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Mantap. Ada lagi? Gak ada Uni. Oke, terima kasih. Halo, Raga. Ya Uni, Agamanya apa? agama Islam Uni. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan? Saya sangat senang dengan Uni, dengan berdakwah Uni. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Ya Uni, Ya. semoga dilindungi oleh Allah SWT Uni. Amin, ya rabbal alamin. Ya cuman itu aja yang saya sampaikan sama Uni. Baik, terima kasih banyak supportnya. Semoga apa yang saya sampaikan menambahkan kekuatan iman di dalam dadanya masing-masing. Amin, amin, amin Uni. Ada lagi? Terima kasih Uni, saya hanya menyampaikan aja. Oke. Ya, buat kalian yang mau naik silakan, kalian boleh bertanya saja. Assalamualaikum Uni. Salam. Pokoknya is the best lah Uni. Ya Allah, terima kasih. Nggak ada yang lain tuh, nggak ada Uni. Is the best lah. Banyak. Orang Malaysia tak? Dekat Malaysia Uni. Saya pun dekat Malaysia. Saya orang Aceh. Oh, orang Aceh. Suka nengok oleh Uni kan. Terima kasih. Berdakwah lah untuk kebenaran. Insya Allah apa yang kita sampaikan semuanya adalah fakta dan data. Iya, Dan kita betul, terlarang betul, untuk betul. berasumsi. Betul. Tak ada bantah sedikit pun, tak ada bantah. Ya, Sangat oke. mencintai Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke, ada lagi? Nggak ada lagi Uni, itu saja Uni. Oke, terima kasih. Oke Uni. Assalamualaikum. Oke, halo Asya. Kak Asya. Halo Kak Asya. Kak Asya aku turunin. Nah, jadi teman-teman, keberadaan kita para apologet ini bukan untuk menghentikan orang Kristen menyembah kepada Tuhan mereka, tidak.
Tapi tupoksi kita adalah untuk mengajak mereka berpikir ketika mereka menghujat agama kita mengembalikan dengan data yang ada pada kitab mereka yang disebut dengan metode komparasi. Dan yang kedua adalah tugas kita adalah menjawab kekeliruan mereka terkait agama kita. Dan kita boleh mengajak mereka berpikir supaya mereka dicerdaskan dan tercerdaskan. Nah, saya adalah orang yang memberikan hak kepada saudara non-muslim untuk menjelaskan agamanya di sini asal punya kapasitas. Tapi kalau tidak punya kapasitas, ya lebih baik bertanya saja, biar saya yang menginjili dan memberikan pengajaran. Kenapa? Karena saya sangat percaya diri dan sangat yakin saya lebih memahami kekristenan daripada orang Kristen sendiri. Karena kebanyakan orang Kristen yang diskusi sama saya justru malah sering mempelintir Bible, menambahkan apa yang tidak diucapkan Yesua, dan bahkan mempelintir kitabnya sendiri, mengurang-urangi kitabnya, dan bahkan menambah-nambahi. Kalau saya membacakan yang tertulis dan memaknai seperti apa yang dipahami oleh Yesua. Dan inilah perbedaan saya dengan banyak umat Kristen. Kenapa umat Kristen itu sering berdusta ketika diskusi dengan kita? Karena mereka ingin membenarkan doktrin mereka. Karena berdusta untuk membenarkan doktrin bahwa Yesus adalah Yahweh. Orang Tritunggal berdusta kepada kita untuk membenarkan doktrin bahwa Bapa dan Yesus itu setara, tapi beda pribadi. Orang-orang Unitarian juga mau berdusta kepada kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah kalam ilahi yang menjelma jadi daging dan bla 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 segala macam. Jadi mereka itu tergantung kebutuhan mereka masing-masing dan tergantung kebutuhan genom mereka masing-masing. Makanya mereka banyak berdusta di hadapan kita. Nah, ini yang membuat mereka itu tidak bisa dikatakan orang benar karena mereka itu tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Lalu bagaimana mungkin mereka jujur kepada kita? Sementara kita umat Islam apabila bicara itu semuanya tertulis secara tekstual, kontekstual, dan faktual. Seperti itu. Contoh, ketika kita mengatakan nama Tuhan kita adalah Allah, tertulis di kitab kita Al-Quran bahwa nama Tuhan kita Allah. Sementara saudara kita Kristen mengatakan Tuhannya Allah, tapi tidak tertulis dalam teks asli Tuhannya Allah. Yang ada adalah Allah dalam bahasa Ibrani artinya adalah sumpah serapah. Selama ini mereka memanggil Tuhannya dengan sumpah serapah, Allah, 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 dan Allah. Padahal Allah itu artinya sumpah serapah dalam kaidah bahasa Ibrani. Nah, inilah penyelewengan yang terjadi dan mereka mengatakan nama Tuhan mereka Yahweh. Padahal Yahweh itu baru ditemukan dan diteliti dibuat oleh Gene Berardus ya kalau tidak salah dari kata Yahweh kitab Samaritan ya, Samaria yang mendedikasikan nama dari dewa Saturnus. Nah, kemudian inilah perubahan atau derivasi kata Yahweh yang menjadi Yahweh tersebut. Nah, begitu juga kalau kita lihat teman-teman, misalkannya mereka mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, ini juga kedustaan yang nyata karena Yesus sebenarnya adalah anak manusia, anak Ibnu Maryam. Nah, begitu juga ketika mereka mengatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah, ini juga dusta yang nyata. Mereka baru buka mulut aja, yang diomongkan adalah dusta. Ini yang tidak mungkin dikatakan kebenaran. Karena yang namanya kebenaran itu adalah statement yang terkoherensi dengan realitas atau fakta. Statement kebenaran adalah statement yang terkorespondensi dengan realitas konkret yang ada dan bisa dibuktikan. Tapi ketika mereka mengatakan bahwa kitab kami ditulis oleh Musa, mereka tidak bisa menunjukkan fakta ilmiahnya. Minimal literatur yang mengatakan bahwa kitab itu ditulis oleh Musa, melainkan adalah pendapat pribadi, asumsi liar, dan dugaan semata. Ini yang disebut dengan asumsi. Begitu juga ketika mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, dan lucunya lagi ini juga tidak ada dalil eksplisitnya, melainkan interpretasi mereka dari ayat-ayat yang mereka anggap adalah ayat tentang ketuhanan Yeshua. Seperti aku dan Bapa satu, kemudian barang siapa melihat Bapa maka melihat aku melihat Bapa. Ayat-ayat yang sebenarnya bisa dipahami secara filosofi mereka pahami secara harfiah. Sementara sebaliknya ayat yang secara eksplisit harfiah mereka pahami secara filosofi. Ini kelakuan saudara-saudara kita Kristen ketika berdiskusi dengan kita umat Islam. Ya, seperti itulah. Tapi kita sebagai umat Islam harus maklum, bukan berarti kita harus mencaci dan menghujat mereka. Bisa jadi mereka adalah orang yang salah satunya akan mendapatkan hidayah Allah. Bisa jadi hari ini mereka jahil ya, mungkin sebulan 2 bulan kemudian mereka menjadi orang yang paling takwa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu. Jadi kita harus bersikap adil kepada saudara kita non-muslim. Kenapa? Karena mungkin hari ini mereka menunjukkan kebenciannya kepada Islam karena mereka diajarkan di gerejanya mereka begitu. Tapi bisa jadi ketika mereka semakin belajar dan sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu jahat, akhirnya mereka bisa berubah dan bertobat. Seperti itu. Berbeda dengan kitabnya orang Kristen yang ada distorsi, ayat tambahan, ayat sampalan, ayat yang hilang, kitab yang hilang, ayat yang diselewengkan, maknanya berubah. Sementara Al-Quran tidak ada bukti secara konkret dan ilmiah bahwa Al-Quran pernah terdistorsi, melainkan tuduhan-tuduhan dari orang yang tidak bisa membuktikan bahwa Al-Quran pernah terdistorsi.
Ya buat teman-teman yang menginginkan aku diskusi dengan Mikana, sekali lagi aku tegaskan, Mikana katanya tidak berani lagi diskusi sama aku karena dilarang orang tuanya, karena dia babak belur. Sebenarnya dia babak belur, tapi dia mengatakan bahwa aku penghujat, padahal bukan aku yang menghujat, tetapi dia yang babak belur ya. Jangan kalian ulang lagi untuk ajak aku tempat Mikana. Mikana tidak mau lagi ya. Mikana tidak mau lagi diskusi sama aku. Tadi Yonatan Andar yang bilang, katanya orang tuanya ngelarang dia diskusi sama aku karena anaknya babak belur. Udah ya, jangan diulang-ulang terus. Nah, kita fokus kepada kajian materi aja. Nikola, ini aku baca Nikola ya. Yud Hevave memberi keselamatan, Yohanes 3:16. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memberi ketentuan mendatangi neraka. Iya, orang Kristen masuk neraka semua, itu ketentuan dari Allah dan kami akan diselamatkan oleh Allah. Dan Nikola, sorry ya, dalam kitab Perjanjian Baru tidak ada kata YHWH. Maaf ya, kamu jangan sok tahu. Kamu mau cari YHWH dalam kitab Perjanjian Baru sampai bolong jidatmu gak akan ketemu, karena Yesus tidak memperkenalkan nama Tuhan dalam Perjanjian Baru. Jangankan dalam kitab Perjanjian Baru, dalam Septuaginta juga gak ada nama Tuhan, yang adalah kata Theos, bukan nama Tuhan. Jangan kamu mendustai publik. Kamu pikir saya ini bodoh? Tidak, saya udah belajar kitab kamu. Dan di dalam kitab kamu itu bukan YHWH yang menyelamatkan, tapi disebut dengan Bapa. Apa kamu bilang dia adalah YHWH? Buktikan kalau ada tertulis YHWH. Jangan berdusta ya sama Bunda Gembala ya. Saya ini sudah menguasai kitab suci kalian, bahkan saya mempelajari kitab bahasa aslinya sekaligus ya. Jadi kalau kamu mau berdusta di gereja aja, jangan berdusta di depan umat Islam seperti saya yang sudah belajar tentang agama kamu ya. Karena agama kamu itu sudah saya kaji bahwa tidak ada nama Tuhan di dalam kitab teks asli kitabmu, Septuaginta, dan juga kitabmu yang Perjanjian Baru yang ditulis dengan menggunakan bahasa Yunani. Tetapi nama YHWH itu baru ada di abad ke-10 ketika teks Mesora itu dibukukan ya. Tidak ada sama sekali di dalam kitab Perjanjian Baru Yesus memperkenalkan nama Tuhan. Ya, dia memanggil dengan panggilan Bapa, begitu. Kamu bilang YHWH menyelamatkan. Sejak kapan YHWH itu bahkan membunbun anak kecil yang tidak berdosa, yaitu membunbun anak Daud karena Daud berzina. Membunbun Uza gara-gara Uza tidak sengaja menyentuh tabut Tuhan. Membunbun Onan gara-gara crot di luar bukan crot di dalam dan menghamili istri kakaknya. Membunbun suku Amalek yang belum diutus nabi kepada mereka sehingga mereka tersesat. Membunbun anak suku Amalek yang masih menyusui, dan membunbun perempuan-perempuan yang sudah bolong, yang sudah dipakai sama suaminya, yang tidak lagi perawan dalam Bilangan pasal 31 nomor 25. Bahkan Tuhan kalian yang kalian bilang menyelamatkan itu memerintahkan Hosea untuk memperanakkan anak-anak sundal. Dan juga Tuhan yang kalian bilang menyelamatkan itu bahkan mengambil istri-istri orang dan memberikannya kepada Daud, dan setelah itu diambil lagi diberikan kepada anaknya Absalom untuk diskidipa pap hoba-hoba on the sky pada siang hari. Apakah itu definisi Tuhan yang menyelamatkan? Silakan dijawab. Saya hanya membacakan fakta dan data, bukan untuk menghina agama kalian, karena itu tertulis di dalam kitab kalian. Kok kamu tuduh saya mengarang? Oke, kita akan menggunakan data, kita akan bacakan data. Buat kamu yang mengatakan aku ngarang, namanya siapa tadi? Buat kamu yang menuduh aku ngarang, buat Kevin, mari kita buka. Kevin, silakan dibuka Hosea pasal 1 ayat kedua, Kevin. Kalau Kevin tidak berani membuka, saya akan bacakan. Oke Kevin, saya akan bukakan Hosea pasal ke-1 nomor 2. Silakan kamu dengarkan baik-baik. Kalau aku salah, silakan kamu laporkan ke penjara, ke kantor polisi. Dugaan penipuan ya. Saya akan bacakan secara tekstual. Mari kita bahas secara kontekstual dan kemudian kita lihat secara faktual. Oke, Kevin, jangan nangis ya. Hosea pasal 1 nomor 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundul dan peranakkanlah anak-anak sundal." Waduh, Kevin, nabimu Hosea disuruh Tuhan beranak-anak sundal karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Wow, mengerikan. Ini definisi perjinahan dibalas dengan perjinahan baru ya. Ya, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Katanya Kristen bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan ya. Tapi kenapa kok justru perjinahan dibalas dengan perjinahan? Oke, kita lihat lagi dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 11 dan 15. Oke. Perjinahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Rizky ada yang mau disampaikan? Ya enggak, lanjut sama-sama Muslim, lanjut bagus. Oke. Di bawah ya menyimaknya ya Bang ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat 2 Samuel pasal 12 nomor 11 ya. Kita lihat teman-teman
Kitabnya saudara kita Kristiani ini tentang Tuhan yang bernama YHWH. Apakah sifatnya sebaik itu? Let's we check it out ya. Jangan teman-teman ngamuk ya, jangan marah, ini ayat di kitab kalian. Jangan bilang ini perumpamaan. Kita akan bahas secara tekstual, kontekstual, dan juga faktual. 2 Samuel pasal 12 nomor 11, dan kalian akan lihat apa yang terjadi di ayat ini. Oke? Ini bukan aku sedang monolog, tapi aku sedang menjawab pertanyaan saudara Kristen yang mengatakan aku ngibul. Sorry ya, aku nggak biasa ngibul. Kami boleh berdusta untuk menyelamatkan diri, bukan berdusta untuk memuliakan nama Tuhan seperti yang ada dalam kitab Roma pasal 3 nomor 7. Ya. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 11, kita baca pelan-pelan teman-teman, dan aku nggak mau menginterpretasikan karena ini adalah kitabnya orang Kristen, biarkan mereka yang menjelaskan sendiri. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu. Wow, Tuhan akan menghukum gara-gara si Daudnya bersundal. Kalian tahu nggak apa hukuman Tuhan? Hukumannya adalah kejahatan dibalas dengan kejahatan, alias zina dibalas dengan perzinahan baru. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu sendiri di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Yang berzina suaminya, yang dihukum istrinya dipakai sama anaknya. Daud mengambil istri orang. David mengambil istri orang bernama Batseba dan membunuh Uria. Yang dihukum malah istri-istrinya yang gak tahu apa-apa dan ditiduri oleh Absalom anaknya. Dan bahkan ketika David itu berzina dengan Batseba, di dalam Imamat pasal 20 nomor 10, yang berzina dengan suami atau istri orang itu dialah yang harus mati. Kalian tahu apa yang terjadi? Spesial untuk David, entah karena dia nenek moyang Tuhan, maka dia tidak dibunbun, tapi yang ditumbalkan adalah anak hasil perzinahannya. Ini ada dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 15. Ini mengerikan sekali. Saya akan bacakan. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak itu, anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud. Makasih Bang Milo. Ya, sehingga sakit. Tuhan menghukum anaknya Daud karena perzinahan Daud. Katanya Kristen tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Lah ini yang berzina Daud, yang dijahatin anaknya hasil perzinahannya, yang menjahati Tuhan lagi. So, Tuhan yang mana sih di antara Tuhan kalian ini yang benar-benar hukum kasihnya berlaku? Sementara Tuhan kalian di perjanjian lama yang bernama YHWH itu membunbun anak kecil yang tidak berdosa karena kejahatan bapaknya yang adalah nenek moyang Tuhan kalian sendiri. Mengerikan bukan? Jadi aku nggak ngibul ya. Dan selanjutnya adalah aku akan tunjukkan di Bilangan pasal 31 nomor 25. Kalian tahu tidak cerita tentang perempuan-perempuan yang dijajah? Kalau dia masih virgin tidak boleh dibunbun. Kalau dia sudah dipakai sama suaminya, dia dibunbun. Ngeri sekali bukan? Kebayang nggak pada masa itu kalau kalian hidup sejaman dengan Bani Israel, ketika kalian udah nggak virgin, kalian tapi kalau kalian misalnya virgin, kalian diambil untuk mereka dan Tuhan minta upeti juga. Ya bagi 3 sama Tuhan. Buat apa ya sama Tuhan perawan-perawan begini ya. Nah, terus satu lagi kalau kita bahas bagaimana teman-teman kita Kristen mempertanggungjawabkan ajaran di kitabnya. Dalam Lukas pasal 14 nomor 26 diperintahkan untuk membenci keluarga. Ya, barang siapa yang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, laki-laki, perempuan, dan dirinya sendiri, maka dia tidak bisa menjadi muridku. Tolong jelaskan, jangan kalian bilang bahwa oh ayat ini alegori, karena ini secara kontekstual bukan alegori, melainkan adalah perintah Yeshua kepada murid-muridnya yang ingin mengikutinya, karena Yeshua bicara kepada orang-orang banyak yang ingin mengikuti Yeshua. Maka Yeshua memberikan syarat, kalau ingin menjadi muridnya haruslah membenci keluarga. Memberikan syarat kalau ingin menjadi. Halo, selamat malam. Seuribe, agamanya apa? Silakan. Halo, Seuribe. Oke. Silakan naik yang mau bertanya dan membantah narasi saya. Begitu ya. Allah, oke. Kita baca lagi typing dari kelajuan cahaya. Allah tidak pernah berfirman kepada Muhammad 100%, tidak ada dalam Al-Quran Allah berfirman semua pada Nabi kecuali Muhammad. Nah inilah kejahilan orang-orang Kristen ya.
Kalau kau bilang bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mendengarkan firman Allah, ini adalah sebuah pernyataan yang membuat kami ketawa. Karena kalau memang Al-Quran bukan firman Allah, kenapa tidak ada yang bisa bantah Al-Quran dan tidak ada yang bisa meniru Al-Quran? Nah, sekarang aku tanya sama kau, bisa nggak kau tunjukkan kalau Tuhanmu pernah berfirman kepada Yeshua ketika Yeshua mengaku-ngaku menerima firman dari Bapaknya? Dengan mengatakan, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan pada mereka. Bisakah kamu menunjukkan kepada saya bahwa Tuhanmu itu pernah berfirman kepada Yeshua? Tunjukin saksinya siapa? Karena di dalam kitabmu yang lain dikatakan, dia yang telah berfirman, dia yang telah mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, rupanya pun belum pernah kalian lihat. Ketika ada orang yang menuliskan di kitab kalian bahwa ada roh merpati, ada Tuhan berkata, inilah dia anakku, kepadanya aku berkenan, itu dusta atau jujur? Karena, waduh, Deborah, Rumi iblis bertina. Deborah dikatain iblis sama iblis, nggak apa-apa Deborah, ya. Ya, aku dikatain iblis sama manusia penyembah manusia, itu nggak masalah, itu bukan penghinaan buat aku. Tapi kalau aku dikatakan iblis sama orang-orang baik dan benar, aku sedih. Tapi kalau yang ngatain aku iblis adalah oten, penyembah makhluk, nggak apa-apa. Apalagi kalau seandainya yang mengatakan aku iblis adalah pemakan babi, nggak masalah. Jadi aku tidak merasa tersakiti ya, Deborah ya. Seperti itu. Masa Nabi selangkangan otaknya dari Tuhan? Betul. Nggak mungkin Nabi kerjanya selangkangan aja seperti Nabi-Nabi Israel ya. Terbayang nggak sih Tuhan kalian memfasilitasi selangkangan buat nabinya? Kalian pernah dengar nggak kalau Tuhannya orang Kristen pernah memfasilitasi selangkangan untuk nabi-nabinya? Pasti kalian nggak pernah dengar ya. Oke, baca 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Di mana istri-istri orang yang punya selangkangan diberikan kepada Nabi Daud oleh Tuhannya Bani Israel. Nah, ngeri sekali bukan? Kalian pernah mendengarkan nggak selangkangan yang difasilitasi untuk nabinya? Itu hanya ada dalam Bible. Hosea diperintahkan untuk menyelangkangi selangkangan para pesundal. Daud diberikan selangkangan istri Saul. Ngeri sekali selangkangan kudus ini ya. Dan bahkan Tuhan minta upeti perawan. Dan ini berkaitan dengan selangkangan. By the way, jangan bawa-bawa selangkangan bang. Tuhan kalian keluar dari selangkangan. Jangan. Nanti kalian menghina Tuhan kalian. Jangan kalian bawa-bawa selangkangan. Tanpa selangkangan kalian gak punya Tuhan. Berterima kasihlah kepada selangkangan ya. Ya, berterima kasihlah kepada selangkangan. Selangkangan adalah pintu kudus untuk kelahiran Tuhan kalian. Ya, sebagai wanita yang punya selangkangan, aku bangga. Sebagai seorang wanita aku bangga karena ras aku, gender aku pernah melahirkan Tuhan. Setidaknya perempuan itu ternyata hebat, mampu melahirkan Tuhan. By the way, terima kasih kepada vagina, karena vagina lah Tuhan bisa ada. Kalau nggak ada vagina, emang mau Tuhan keluar dari dubur nggak kan? Seperti itu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan bawa-bawa selangkangan, nanti ketabok Tuhannya ya. Karena satu-satunya Tuhan yang dibanggakan itu adalah Tuhan yang keluar dari selangkangan. Tuhan kalian buat kami maaf ya. Ini bukan penistaan tapi ini kenyataan. Oke, buat kalian-kalian yang tetap mau bandel typing menghujat agama aku, silakan ya, beranikan diri kalian untuk mendengarkan counterannya ya. Karena counteran dari aku enggak kaleng-kaleng, karena aku adalah Bunda Gembala, Bunda pencabut lidah serigala. Maaf ya, jangan bahas-bahas selangkangan ya. BDW, Tuhan kalian keluar dari selangkangan, seperti itu. Ya Nikola, silakan, agamanya apa? Iya, oke Rifa, Kristen dong. Dan tidak mau ke neraka, di ketentuan neraka toh. Masalahnya surga Kristen adalah neraka bagi kami karena membosankan di situ. Boleh aku jawab Rifa, jadi gini. Apa namanya? Saya lagi nanya, silakan kamu bertanya. Di sini kamu bukan untuk menjawab tapi bertanya. Oke, ya. Jadi Yahweh memberikan keselamatan sementara Allah memberikan siapa sih Yahweh itu? Yahweh itu siapa sih? Yahweh itu namanya gimana? Cara nyebutnya gimana Yahweh? Jadi Yahweh keselamatan. Yahweh itu nama siapa sih? Allah memberikan mendatangi neraka. Yahweh itu nama siapa sih? Wih. Ya. Iya, dia juga melemparkan mata jatuh dan akan dua-dua. Sejak kapan ada nama Tuhan Yahweh? Itu tahun berapa pertama sekali Tuhan dipanggil dengan nama Yahweh? Coba kau tunjukkan kalau ada orang beragama Yahudi mengatakan nama Tuhannya Yahweh, Yahweh. Ada tuh OBH kombi atau OBH. Kalau memang ada Tuhan bernama Yahweh, aku tunjukkan kalau berapa pertama sekali Tuhan dipanggil Yahweh. Maka Bani Adonai Musa menerima nama itu. Menerima nama itu ya, nama Yahweh yang maha sejak kapan ada nama Tuhan Yahweh? Yahweh keselamatan
Allah itu perempuan meninggalkan neraka. Maka selesai tamat. Jadi tujuan dari ya dengan Allah itu adalah yang bisa makan. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.